Ada beberapa fenomena yang saya pikir bagi saya apa namanya itu sebuah anomali kan, ada sebuah keanehan kok bisa-bisanya. Betul, saya tidak pernah satu orang pun yang saya kasih uang. Satu orang tidak pernah. Wallahi saya tidak pernah ngasih orang. Yang ada kebanyakan yang datang masyarakat berbondong-bondong, ada yang bawa beras, ada yang bawa gula, kopi, teh, mie instan dan lain sebagainya. Itu Allah, subhanallah, memang masyarakat menginginkan perubahan kayak seperti itu. Bahkan juga ada yang nyumbang dana untuk beli ini beli itu segala macam, dan itu semua kita hargai seperti itu kan dengan masyarakat. Kemungkinan pemerintah sebelumnya melalui tim desa sebagai penyambung lidah antara perusahaan dengan masyarakat mungkin tidak berpihak kepada masyarakat, sehingga dari segi pelepasan lahan, dari segi plasma, masyarakat tidak dilibatkan. Sedikit yang dapat dari sekian banyak persentase itu mungkin cuma 0,5% yang dapat. Jadi yang lainnya kemana? Itu mungkin bagian juga dari alasan Mungkin masyarakat, alasan ya, masyarakat ada perubahan. Iya, perubahan. Jadi kemarahan mereka tuh ditumpahkan pada waktu itu nggak ada situ. Karena tanah kami termasuk yang hilang begitu saja, sehingga saya melahirkan sebuah puisi nyanyian anak tadi. Itu dinamika terjadi yang ada di kampung. Di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama saya Abu Laka Arkaida di rubrik yang baru, Ngobrol ala Serdadu Gardu. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat jauh sekali, beda pulau gitu kan. Beliau ini salah satu alumni aktivis di salah satu kampus Sumatera Selatan, yaitu IAIN. Kalau dulu IAIN nggak ya? IAIN. Kalau sekarang sudah UIN Raden Fatah Palembang. Semasa kuliah beliau aktif di organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, terus juga berbagai organisasi yang lain dan juga organisasi dakwah dari kampung ke kampung. Dan sekarang menjadi kepala desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Periode 2019-2024. Nah, yang sangat menarik kenapa di sini kita hadirkan, dan memang di sini kesempatan beliau sedang ada tugas mengantarkan anak ke pesantren dan mampir ke Jogja, dan kita culik sebentar ini. Kita akan menggali ide-ide pengalaman, karena ada berbagai hal yang menarik gitu kan dalam beberapa bulan terakhir ini. Salah satunya adalah beliau menjadi kepala desa itu tanpa mahar. Semua orang mengatakan bahwa ingin menjadi apapun itu harus pakai uang, karena money politik itu sudah menjadi hal biasa di Indonesia. Tetapi ada satu fenomena, kemenangan beliau itu adalah kemenangan masyarakat, karena semua masyarakat bergerak dan kita masyarakat urunan tanpa mengeluarkan biaya, dan alhamdulillah bisa menang. Beliau adalah Syahiri Soldan, sarjana agama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Walaupun dalam perjalanan jauh tetap sehat ya? Walaupun dalam keadaan melelahkan tapi sehat. Ini kami sangat terima kasih sekali ini ya, sudah memberi waktu walaupun agak mepet-mepet kan, karena sebentar lagi akan melakukan perjalanan lagi ke Bandung, terus pulang ke kampung halaman gitu kan, di Sumatera Selatan. Nah, ini ada beberapa hal menarik yang beberapa menit ke depan akan kami tanyakan gitu kan. Ada beberapa fenomena yang saya pikir
bagi saya apa namanya, itu sebuah anomali kan, ada sebuah keanehan kok bisa-bisanya terpilih sebagai kepala desa itu tanpa biaya. Bahkan masyarakat itu sumbang pemikiran, sumbang tenaga, ada yang sumbang apa macam-macam alat makanan, sehingga kumpul itu swadaya dari masyarakat. Bisa memberikan komentar Kak Seri, kenapa sih kok itu bisa terjadi gitu? Apa sih rahasianya gitu? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, pada hari ini alhamdulillah saya berada di Jogja bersama saudara kita Abu Laka dan teman yang lain. Kebetulan kita mengantarkan anak untuk melanjutkan studi di Unsik Wonosobo, dan secara kebetulan tidak berjauh dengan kota Jogja ini, saya sekalian kita mampir ketemu keluarga di sini. Baik, saya sedikit akan berbagi tentang apa yang dikatakan oleh saudara kita Abu Laka tadi, yang mengatakan bahwa pilkades itu pemilihan apa saja, pilkades, pileg, pilkada, itu tak terlepas daripada money politik. Dengan kata lain, harus mempunyai dana yang cukup untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Itu sebagian juga benar, karena mobilisasi untuk mencapai sesuatu itu memang kita perlu biaya. Paling tidak dana transportasi yang tidak bisa dielakkan, dari hilir ke hulu, hulu ke hilir, mau kemana saja, apalagi kalau wilayahnya itu luas, bisa pilkada atau pileg seperti itu ya. Tapi alhamdulillah saya pernah menjabat 2009-2014, terpilih sebagai anggota DPRD di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, yang pada waktu itu rekan-rekan yang calon bersama saya pastikan insya Allah mereka bisa mencapai 4 sampai 1 M. Mereka habis dana mobilisasi segala macam, bahkan ada yang lebih seperti itu. Jadi saya 2009 pileg pada waktu itu, hitungan saya hanya sekedar bikin spanduk, bikin kartu nama, dan yang menunjang lainnya tidak lebih daripada 25 juta 2009 ya, lebih daripada 25 juta. Iya. Sementara Kabupaten Ogan Komering Ilir luas 19.400 km persegi, dan dapil saya itu dapil Kecamatan Tulung Selapan, Cengal, Pangkalan Lampam, dan Air Sujian, itu sangat luas. Kurang lebih seperempat daripada kabupaten itu. Secara logika nggak mungkin habis 25. Nggak mungkin. Secara logika nggak mungkin. Tapi alhamdulillah ternyata Allah berkehendak. Akhirnya saya terpilih juga pada tahun 2029 itu sampai 2014. 2014 kembali saya lakukan seperti itu, ternyata tereliminasi, gugur, kalah daripada mereka yang punya dana seperti itu. Nah, 2009 kembali saya mencalonkan provinsi, pun juga kalah. Akhirnya masyarakat menginginkan saya agar memimpin suatu desa di mana tanah kelahiran saya, Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Selapan, yang penduduknya sekarang mencapai 4.443 orang, terdiri kurang lebih 2.500 mata pilih. Kalau kakaknya 1.200 kakak. Itu udah satu kursi itu kalau tingkat kabupaten itu. Lumayan. Ya. Keinginan masyarakat saya turutin, karena mereka menginginkan agar saya tampil di desa untuk kembali membangun desa yang mereka anggap selama ini Desa Ujung Tanjung sangat tertinggal dibanding dengan desa-desa yang lain. Terutama yang paling menonjol adalah sarana infrastruktur, berupa jalan,
Siring, jembatan, bokalpen, maupun juga pembangunan non fisik. Nyaris tidak ada bangunan. Nyaris hampir tidak ada bangunan. Sudah ada, tapi yang lama. Iya, kurang memadai seperti itu. Kan. Nah, mungkin dari situ awalnya masyarakat berpikir, walaupun pada waktu itu saya bukan tidak ada pesaing politik, saya juga ada pesaing politik, terutama incumbent. Incumbent, saya kan pendatang baru di desa itu kan. Incumbent yang sudah berbuat sebelum saya, tentunya modal cukup. Apalagi semuanya serba cukup, betul, serba gitu cukup, kan. Saya baru masuk. Iya, incumbent tapi pemain lama. Pemain lama. Akhirnya keinginan masyarakat terjawab sudah. Begitu pesta demokrasi Pilkades yang dilaksanakan tahun 2018 tadi, saya dilantik 19 awal. 2019 2020 awal ya. Januari 2020 saya dilantik. Tanggal 9 Januari saya dilantik, dan sekarang kurang lebih 7 bulan. 7 bulan. Akhirnya keinginan masyarakat terjawab sudah. Pada waktu itu saya mendapat suara terbanyak. Mungkin bisa ada sebagian orang mengatakan memecahkan rekor di Kabupaten Komering bahkan Sumatera Selatan, karena selisihnya sangat jauh dan itu mengalahkan incumbent ya. Mengalahkan incumbent. Selisihnya yaitu 631 suara seperti itu kan. Dan itu angka yang sangat tinggi. Betul, saya tidak pernah satu orang pun yang saya kasih uang. Kasih uang. Satu orang tidak pernah. Wallahi saya tidak pernah ngasih orang. Yang ada kebanyakan yang datang masyarakat berbondong-bondong, ada yang bawa beras, ada yang bawa gula, kopi, teh, mie instan dan lain sebagainya. Itu wallah, subhanallah, memang masyarakat memang menginginkan perubahan kayak seperti itu. Bahkan juga ada yang nyumbang dana untuk beli ini beli itu segala macam, dan itu semua kita hargai seperti itu kan, keinginan masyarakat. Akhirnya terjawab gitu, Mas Abul ya. Nah, jadi ternyata terbantah di mana isu yang berkembang selama ini, kalau tidak punya uang, tidak punya dana, tidak akan bisa jadi. Ternyata pendapat itu tidak berlaku di desa kami, desa Ujung Tanjung. Kalau memang masyarakat menginginkan, walaupun orang punya uang, kita enggak, asalkan masyarakat menginginkan, insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dilemanya pada waktu itu, sekarang ini kan sebelum saya, dulu ada perusahaan yang berdiri di wilayah desa Ujung Tanjung, kemungkinan pemerintah sebelumnya melalui tim desa sebagai penyambung lidah antara perusahaan dengan masyarakat, mungkin tidak berpihak kepada masyarakat. Sehingga dari segi pelepasan lahan, dari segi plasma, masyarakat tidak dilibatkan. Sedikit yang dapat dari sekian banyak persentase itu, mungkin cuma 0,5% yang dapat. Jadi yang lainnya kemana? Itu mungkin bagian juga dari alasan mungkin masyarakat, alasan masyarakat. Pengen ada perubahan. Iya, perubahan. Jadi kemarahan mereka tuh ditumpahkan pada waktu Pilkades itu. Karena tanah kami termasuk yang hilang begitu saja, sehingga saya melahirkan sebuah puisi nyanyian anak tani. Itu dinamika terjadi yang ada di kampung. Ya, di kampung. Jadi permisa atau sahabat Serdadu, apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi itu memang satu kenyataan, karena ketika pemilihan saya pribadi juga sempat pulang kampung dan ikutlah beberapa hari menjelang pemilihan, dan itu memang betul-betul kami merasakan masyarakat swadaya gitu kan. Jadi tidak, yang disampaikan tadi tidak hanya lip service gitu kan, bahwa oh ini itu memang terjadi. Jadi kalau generasi muda sekarang ingin terjun dalam dunia politik, masih ada sebuah harapan. Artinya di kampung jauh di sana mungkin pendidikannya lebih katakanlah tidak setinggi di Jawa, tapi kesadaran politik itu masih ada. Apalagi kita di Pulau Jawa gitu kan, sudah punya pendidikan tinggi, kesadaran politik tinggi. Saya pikir masih bisa itu kan kita berjuang tanpa misalkan memiliki modal yang banyak.
Nah terus selain katakanlah tadi ya Kak, apa namanya, artinya itu harapan langsung dari masyarakat ingin ada suatu perubahan, tapi kan tidak hanya berhenti di situ, artinya masyarakat juga menginginkan sosok yang tepat yang apa namanya, yang memimpin mereka. Mungkin apa karena Pak Kades ini sudah lama berkontribusi atau dekat dengan masyarakat, atau bagaimana sih sampai masyarakat selain itu juga mendukung. Memang pelayanan kita semasa saya jadi anggota DPRD Kabupaten Komering Ilir, semua masyarakat kita layani. Jadi di rumah kita di kabupaten, karena DPRD kemarin kita harus diam di kota kabupaten, hampir setiap malam kita dapat tamu. Sampai di rumah itu kata orang Sumatera susun dincis. Maksudnya saking banyaknya tidur di teras, di rumah, yang mau operasi katarak, yang mau operasi apa hidrosipalus, yang mau melahirkan, semuanya datang ke kita, kita layani. Dan ternyata itu tanggapan masyarakat adalah positif, membekas lah ya, membekas seperti itu. Jadi kalau Pak Sair ini mimpin, pasti kita dilayani seperti itu. Itu. Jadi akan tetapi dukungan masyarakat yang penuh ini, Mas Abu Laka, jadi ini suatu beban mental atau suatu kepercayaan yang penuh kepada kita, ini harus kita jawab. Dan ini betul. Tidak bisa hanya minta dukungan seperti itu saja, seperti itu kan. Tapi alhamdulillah yang terbukti ketika kita sudah menjabat selama lebih kurang 7 bulan ini, langsung kita punya gebrakan. Gebrakan itu di atas kita kan punya dana desa dari APBN pusat kan. Jadi dana kita itu kurang lebih 1,999, hampir 1,2. Belum lagi ditambah APBD kabupaten kan. Dan memang program kita awalnya kita kampanye dulu, yang pertama kali harus kita ungkapkan kepada masyarakat ketransparanan dalam segala hal, terutama pengeluaran pendanaan. Jadi kita sudah mencoba sekarang ini lagi membangun lewat cor beton di dalam desa, ada semuanya 522 meter. Selain itu juga kita bangun gedung tempat penyimpanan barang-barang desa seperti itu kan. Juga kita bangun sharing dari dana tersebut. Dan setiap pembangunan itu kita bikin baliho, kita ungkapkan berapa dananya, pengeluarannya berapa, kita pasang di tengah jalan biar semua masyarakat tahu kegunaan dana tersebut, seperti itu. Jadi transparan seperti itu kan. Berarti tadi salah satu kunci setelah ada dukungan masyarakat full gitu kan, ingin perubahan. Yang kedua adalah bagaimana kita seorang pribadi, katakanlah kalau pengen calon pemimpin, itu artinya mendekatkan diri ke masyarakat. Betul. Dan itu kan Kak Seri sudah lama ya berinvestasi gitu kan, dari sejak DPR, kemudian pasca itu tetap berkomunikasi dengan masyarakat. Bahkan sebelum DPR juga kita sudah lama, karena kerjaan kita kan dakwah kampung, keliling-keliling. Jadi dekat dengan masyarakat itu sudah lama. Itu pun salah satu modal untuk maju ke tahap berikutnya seperti itu. Oh iya, saya mungkin tadi saya perkuat lagi, jadi masa saya masih di kampung dulu, zaman-zaman SMP gitu kan. Nah ini sosok Kak Sairin lah yang memang mengajak kami untuk ada semacam mungkin semacam ikatan pemuda lah di kampung. Kami yasinan setiap malam Jumat. Ya ini Kak Sairi yang dulu yang mengajarkan kami. Maka tidak satu hal yang tidak aneh lagi ketika kepemimpinan beliau ini ya sangat jalan gitu. Nah, terus selanjutnya berbicara tadi dana desa ya Kak. Sekarang ini kan dana desa itu kalau tidak bisa dikelola itu menjadi bumerang bagi kepemimpinan ya, bagi kepala desa yang ada di Indonesia. Bahkan ada banyak ratusan kepala desa yang sudah masuk penjara di seluruh Indonesia ini kan, karena dana desa itu sangat besar sekali. Pun yang terjadi juga di luar Jawa gitu kan, karena kontrol media, kontrol hukum itu kan sangat minim, sehingga mereka lebih leluasa untuk melakukan korupsi kan. Nah di sini selama 5 bulan sampai 7 bulan lah ya pasnya itu, Pak Kades ini menjabat begitu luar biasa dan mendapat apresiasi dari warga masyarakat dan di kampung lain.
itu hampir setiap bulan itu ada ya masih bangunan berjalan, bahkan sekarang pun masih berjalan. Iya. Itu gimana tuh Wali? Kok setransparan gitu ya, atau Iya. memang sudah kewajiban ya? Memang itu dasarnya pasti tak terlepas bahwa jabatan ini kan sementara. Jabatan ini tidak selama-lamanya. Toh kita akan bergilir, setelah kita ada yang lain lagi. Nah, yang selalu melekat di benak kita, sebesar apapun biaya, dana, entah dari mana, itu jelas ada pertanggungjawaban. Jangankan di akhirat, dunia pun ada kan pertanggungjawaban. Nah, masyarakat mungkin selama ini dalam kegiatan pembangunan, pendanaan, mereka merasakan semacam tertutup seperti itu. Tidak ada ketransparanan sama sekali. Jadi dana ini kegunaannya untuk apa, besarannya berapa, pekerjaannya di mana. Ya, jadi seakan-akan setiap pekerjaan itu yang mereka dapati sifatnya mendadak terus. Mendadak. Begitu tahu-tahu datang. Besaran jumlahnya berapa. Nah, itu juga saya sudah pernah mendengar, pernah melihat, makanya jangan sampai terjadi di era kepemimpinan saya. Jadi kepemimpinan saya harus saya tunjukkan, biar masyarakat tahu dan puas, kita mau kerja ini, biayanya sekian. Dan seluruh masyarakat kita libatkan. Ya, seperti sekarang ini kan kita membangun beton 522 meter, itu masyarakat kita libatkan. Dan itu secara rolling ya? Iya, rolling. Jadi 100 meter 30 orang. Luar biasa. Maju lagi 100 meter 30 orang. Jadi di desa itu udah ada lagi yang ngeluh, saya tidak pernah diajak, Jadi kalau begitu kan mereka, wah, saya juga pernah ikut seperti itu. Ini jarang terjadi loh. Jarang terjadi. Sampai melibatkan banyak orang. Bahkan 1-2 kepala desa dan nanya dengan saya gimana caranya. Udah saya ajarin seperti itu. Kalau mau berikutnya lancar, iya betul. Diingat oleh masyarakat, udah semuanya dia. Cari itu 2 periode itu. Kita tak usah lagi mengingat orang ini nggak milik kita, orang ini lawan politik kita, tak usah lagi. Ketika kita maju untuk membangun, semuanya adalah masyarakat kita. Anggaplah mereka sudah memilih kita semua, udah selesai itu urusannya. Nah, itu ilmu baru itu kalau mau yang 2 periode ya. Nah, ini terus Pak Kades, yang lagi rame baru-baru ini itu kan sangat terlihat tuh meriah sekali ya, masyarakat Ujung Tanjung tuh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini di masa pandemi COVID-19 gitu kan, terus juga kepemimpinan baru, dan saya pikir sangat jauh ya. Di sana pelosok, kalau orang ke Sumatera Selatan mau ke Ujung Tanjung itu harus melewati hutan 3 jam gitu kan. Mesti orang merasa aneh masuk ke sana, kok bisa-bisanya itu ketika masuk itu malamnya seperti di kota gitu ya. Itu sangat meriah sekali. Ini rumusnya apa ini, kok masyarakat sebegitu semangatnya gitu ya? Jadi begini Mas. Jadi ketika saya dilantik, saya berharap memang desa ini ada perubahan. Perlu diketahui desa kita, Desa Ujung Tanjung, Kecamatan 8, mungkin sudah belasan atau puluhan tahun tidak pernah melaksanakan upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih 17 Agustus. Puluhan tahun. Jadi masyarakat itu betul-betul merindukan sekali, ingin keterlibatan masyarakat merayakan kemerdekaan RI yang ke-75 tadi seperti layaknya di daerah-daerah yang lain, di kota-kota yang lain seperti itu. Dan itu sudah saya baca. Ya, saya rekam, waduh, masyarakat menginginkan sekali. Akhirnya kita punya teman dari TV swasta. Bahkan diliput oleh 3 TV ya. 3 TV One, pelopornya iNews TV dan satunya Indosiar. Luar biasa. Yang 2 TV saya nggak tahu tayangnya jam berapa, saya nggak tahu. Yang penting mereka udah datang gitu. Tapi kalau TV One udah tayang tanggal 21. Di situ malam tanggal 17 itu kita bikin atraksi pencak silat tradisional lama yang dipimpin oleh orang tua kita dan kawan-kawan yang lain, sangat memukau sekali. Kemudian ada tari-tarian dari Ibu Tim Penggerak PKK. Besoknya kita upacara kenaikan bendera. Yang lucu Mas Abul, tiang bendera itu kita pakai bambu yang tinggi, sehingga begitu ditarik goyang-goyang. Tapi nggak lekat dong.
Berarti itu alami memang Nggak dari nyangkut ya. desa. Gitu kan. Dari desa kita bikin tiang itu tiang dari bambu. Gitu. Hmm. Dan di syuting, tapi walaupun demikian kita tetap memakai protokol kesehatan. Jadi sebelum memasuki lapangan, cuci tangan terlebih dahulu, jaga jarak, dan yang pasti masker tidak boleh dilepas. Alhamdulillah hari itu sukses. Sampai siangnya pawai keliling pun tetap memakai protokol kesehatan. Itu kita bagi sama teman-teman yang lain di desa. Ini semuanya jempol semua. Nah, sebelum di puncak perayaan itu kan kayaknya juga ada lomba-lomba. Misalkan kampung dihias dan banyak olahraga. Bahkan kampung-kampung lain juga ingin menyaksikan, tapi kan berhubung kondisi pandemi kan dilarang oleh. Nah, jadi itu ada lagi. Kegiatan ini memang kita khususkan atau wabil khusus di desa kita. Nah, jadi desa Ujung Tanjung itu saja. Jadi kampung 1 lawan kampung 2, 2 kampung 3, 3 kampung 5, terus sampai 7 dusun kan. Sementara di desa lain kita pasang merek sebesar-besarnya. Kami tidak menerima penonton dari luar. Iya. Bahkan di situ kita bikin spanduk yang gambar Pak Kapolres sekarang, Pak Alamsa sekarang. Kita bikin wajib pakai masker, besar-besar itu setiap masuk desa atau di mana kegiatan wajib pakai masker. Dan itu memang ada desa lain datang bawa tetap masih ada yang datang ya? Ada yang datang. Oleh panitia sudah bijak karena sudah kita ada aturan, terpaksa ya dengan kasarnya bukan diusir, dikasih pengertian, Pak, kita ini yang datang ke sini yang berjualan yang boleh cuma desa Ujung Tanjung. Akhirnya mereka dengan sadar pindah sendiri pulang gitu kan. Iya. Nah, jadi yang hadir di situ. Kenapa? Kita juga menghargai ini kan musim pandemi. Siapa tahu yang datang dari luar bawa penyakit. Tapi kalau kita dalam desa itu tidak ada pengaruh lain atau penyebaran lain, semua sehat alhamdulillah seperti itu. Berarti tidak ada komplain ya dari pemerintahan kecamatan terus kabupaten, tetap mengapresiasi mengapresiasi standar COVID itu. Akhirnya sekarang juga seperti ibu kota kecamatan juga mengadakan sekarang ini udah sampai 2-3 minggu ini mengadakan lomba-lomba seperti itu kan. Berarti tidak ada komplain dari mana, karena memang sudah dijaga itu. Jadi walaupun komplain juga di situ sudah pakai protokol kesehatan, jaga jarak, tetap pakai masker walaupun di ibu kota kecamatan juga seperti itu. Nah, melihat antusias semangat dari masyarakat kemarin itu kan, karena ya masuk juga beberapa berita online lokal gitu kan, itu gimana pendapat Pak Gades? Mereka betul-betul misalkan merasakan semangat perjuangan para pahlawan dulu sehingga mereka semangat, atau memang merindukan satu aktivitas itu? Karena kan sangat meriah sekali. Kalau malam mungkin Pak Kades cerita lah kan kondisi. Kalau malam kondisinya lampu gemerlapan, hampir setiap rumah, setiap sudut jalan, setiap sudut lorong itu dipenuhi dengan pernak-pernik. Mungkin kalau zaman sekarang mau dipiralkan boleh viral. Semalam. Ya, tapi itu berangkat memang dari semangat jiwa masyarakat mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita. Karena perjuangan mereka kita bisa sekarang ini, karena perjuangan mereka kita bisa menikmati kemerdekaan. Dan lebih daripada itu merindukan, memang selama ini tidak pernah terjadi. Nah, makanya zaman kepemimpinan kita ini kita berusaha untuk membangkitkan kerinduan itu agar terlepas dan mengingat masa-masa yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ini bisa menjadi pelajaran bersama bahwa ketika masyarakat itu sebenarnya tergantung kepemimpinan. Kalau kepemimpinannya memang care gitu ya, peduli, mengajak masyarakat ayo kerjasama bergandengan tangan. Ternyata ya masyarakat di kampung terpelosok pun di sana kan tetap semangat itu kan, meriahkan itu kan acara kemerdekaan gitu kan. Jadi pada intinya kita cinta Pancasila, cinta Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini Pak Kades, kira-kira ini kan berarti sudah 7 bulan lah. Kira-kira periode ini sampai nanti katakanlah 4 sampai 5 tahun ke depan, apa sih harapan terhadap desa Ujung Tanjung itu? Ada program unggulan apa gitu? Ini gimana? Harapan kita ke depan, kita sudah musyawarah lewat musyawarah desa atau rapat desa yang sudah dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir serta stafnya. Kita menginginkan kembali
agar ada tanah rawa kurang lebih 883 hektar lahan pertanian itu kita olah menjadi lahan pertanian modern seperti itu. Dan pihak kementerian, pihak Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Hortikultura sudah menyetujui. Insya Allah Mas Abdul, bulan Februari 2021 kemungkinan mereka sudah turunkan alat untuk membuat kanal primer, kanal sekunder, dan kanal tersier. Jadi kanal primer itu kita bikin lebih kurang kesepakatan kita kemarin lebar 8 meter, sekunder lebar 6 meter, yang nanti akan berlanjut. Kita harapkan kepada pemerintah kabupaten atau provinsi atau pusat yang bisa memfasilitasi agar di kanal itu ada jalan cor beton untuk memudahkan masyarakat panen seperti itu. Selama ini dulu juga ada sebelum saya, pemerintahan sebelumnya, tapi sekarang sudah menjadi lahan yang tidak berfungsi lagi. Dibikin kanal sudah tertutup lagi karena pengelolaannya mungkin kurang pas gitu. Jadi saya kepengen ke depan ada kerjasama Dinas Transmigrasi yang bisa mendatangkan dari luar sebagai contoh kepada daerah kita bagaimana bisa maju mengelola lahan pertanian. Di samping lahan pertanian juga kita juga punya lahan satu lagi, kalau bisa lahan itu kita jadikan untuk perikanan, yaitu budidaya ikan air tawar. Ikan air tawar. Jadi nanti kita akan bisa bekerja sama dengan pihak-pihak Universitas Sriwijaya, mungkin Muhammadiyah yang membidangi tentang perikanan dan pertanian. Biar kita itu secara teori ada, prakteknya akan dijalankan oleh masyarakat. Kalau selama ini kan cuma tradisional saja, nanam seperti itu kan. Tapi bimbingan secara teori, bagaimana lahannya, bagaimana airnya, bagaimana pupuknya, dan itu tidak ada pelajaran sama sekali. Secara tradisional saja, gimana mau maju kan? Mungkin tertarik juga untuk desa wisata, kan sekarang banyak desa-desa lahir kan Pak Kades ya, sejak adanya dana desa ini kan dari wisata. Jadi terus terang, kalau desa kita, Desa Ujung Tanjung Tahun 8, makanya kita berjalan ke Pulau Jawa ini sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena daerah kita daerah gambut, gambutnya saja sampai setinggi 6 meter gambutnya. Iya, kedalamannya itu ya. Jadi mohon maaf, walau kepala desa di sini ketika datang ke desa kita bingung juga mau diapakan gambut ini, kecuali gambutnya ada yang mau beli misalnya kan 1 meter kali 1 meter sekian, mungkin bisa menghasilkan dana untuk tambahan dana desa seperti itu. Tapi ini nggak bisa. Nah, tapi ada rekan saya menganjurkan bisa kita bikin pariwisata, destinasi wisata. Caranya apa? Ya wisata mangrove. Walaupun pohon mangrove-nya tidak ada, tapi di sana ada terkenal dengan pohon gelam, pohon perpat, itu bisa kita jadikan. Mirip-mirip mangrove lah ya. Itu mungkin kita jadikan jembatan sepanjang 2 kilo atau 3 kilo, di mana kiri kanan nanti ada tempat peristirahatan, ada musola, ada restoran, ada tempat pemancingan yang bisa membuat orang-orang lain tertarik untuk datang. Cuman itu barangkali. Oke lah Pak Kades, ini di penghujung obrolan kita, apa yang mau disampaikan terhadap masyarakat Ujung Tanjung ya, harapan ke depan itu biar program-program direncanakan bisa berjalan lancar. Baik, jadi harapan saya terutama kepada masyarakat Desa Ujung Tanjung mungkin yang menonton kegiatan kita pada hari ini, agar masyarakat selalu tetap semangat, tetap antusias dalam mendukung program-program pemerintah. Tak lain dan tak bukan adalah untuk masyarakat, semuanya kita untuk masyarakat, baik itu pembangunan fisik maupun non fisik akan segera kita upayakan secepat mungkin. Jangankan menunggu 5-6 tahun, kalau bisa 1-2 tahun itu sudah ada perubahan gitu kan. Dan untuk masyarakat luas mungkin kami ini tidak seberapa dibanding dengan yang lain. Kami ini baru tahu banyak melangkahkan kaki. Kami juga masih perlu banyak belajar kepada rekan-rekan teman-teman yang sudah berhasil lainnya. Seperti di Desa Ponggo, di Jawa Tengah ini, dan desa-desa lain juga. Tidak jauh dari sini. Itu kita iri dengan kebaikannya. Luar biasa, subhanallah kalau kita ke sana.
Jadi kalau mereka bisa, kami juga berkeinginan ke depan. Kenapa kami tidak bisa? Kami harus bisa. Dengan cara apapun kami harus bisa untuk melakukan agar desa kami bisa sebanding dengan desa-desa yang sudah maju lainnya, yang sudah bergerak 5-6 tahun yang lalu seperti itu. Oke, terima kasih Pak Kades atas waktunya. Mudah-mudahan perjalanan pulang ini lancar. Insyaallah, amin amin. Insyaallah kita akan ketemu lagi di obrolan rubrik yang lain kalau nanti kita pulang kampung atau bisa melalui Zoom meeting gitu kan, ada hal-hal yang mungkin akan disampaikan. Bisa. Jadi dari hasil obrolan tadi ya alhamdulillah pelan-pelan ya Desa Ujung Tanjung itu sudah mulai pembangunan dan mengajak masyarakat bergotong royong gitu kan. Betul. Ini semua karena adanya dana desa itu kan yang katanya dilahirkan program sejak pemerintahan Jokowi ini, sehingga desa-desa bisa berkembang ya Kak ya. Kalau dulu masih terbatas dari ADD saja, tapi dengan adanya dana desa ini ya pelan-pelan desa sudah mulai muncul gitu, bahkan mereka buat potensi-potensi wisata yang ada di lokal. Mungkin begitu sahabat-sahabat Serdadu, berjumpa di lain kesempatan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.